Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada sore ini, hari Selasa tanggal 6 bulan Safar tahun 1448 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada sore ini kita mengkaji tafsir surat Al-Hajj ayat 3 dan ayat 4. Surat Al-Hajj ayat 3 dan ayat 4. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa'annahu yudilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mendebat tentang Allah bighairi ilm, mendebat tentang Allah
tanpa ilmu. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Dan mereka mengikuti setiap setan yang durhaka, baik setan dari bangsa manusia atau setan dari bangsa jin. Kutiba alaihi annahu man tawallahu, telah ditetapkan atas syaitan, annahu man tawallah, bahwasannya siapa yang mengikuti syaitan, siapa yang menjadi wali syaitan, fa'annahu yudulluh, maka setan akan menyesatkannya, wa yahdihi ila adabis sa'ir, dan setan akan menunjukkannya, membimbingnya menuju siksa api neraka yang sangat panas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yaqulu ta'ala dhamman liman kadzdzaba bil ba'ts. Allah Ta'ala berfirman mencela orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang mendebat tentang Allah tanpa ilmu yang benar. Dan ini sifatnya umum, termasuk mendustakan hari akhir. Jadi orang yang mendustakan hari akhir berarti dia telah mendebat tentang Allah, mendebat para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam tentang Allah tanpa ilmu. Demikian pula orang-orang yang menolak la ilaha illallah, menolak tauhid, menolak ibadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, korban hanya kepada Allah, nadar hanya untuk Allah. Mereka menolak. Maka mereka adalah orang yang mendebat tentang Allah tanpa ilmu yang benar. Padahal di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang tauhid disebutkan oleh Allah berulang kali. Jadi ayat-ayat Al-Quran disebutkan atau menyebutkan tentang Al-Quran, tentang tauhid berulang kali. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, Al-Quran min awwalihi ila akhirihi fi bayani tauhid. Al-Quran dari yang pertama sampai yang terakhir menjelaskan tentang perkara tauhid. Jadi orang-orang yang menolak tauhid, menolak ibadah hanya kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya, maka mereka adalah orang yang mendebat tentang Allah tanpa ilmu. Demikian pula orang-orang yang mendustakan hari akhir. Wa ankara qudratallah ala ihya'il mautah.
Allah mencela orang-orang yang mengingkari kekuasaan Allah dalam menghidupkan makhluk yang telah mati. Jadi orang-orang musyrik mengingkari kekuasaan Allah. Jadi mereka mengatakan Allah tidak mampu. Jadi mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Kalau menciptakan makhluk pertama kali itu mudah bagi Allah, apalagi menghidupkan mereka kembali pada hari kiamat nanti. Jadi menghidupkan makhluk, membangkitkan makhluk pada hari kiamat itu lebih mudah bagi Allah daripada menciptakannya pertama kali. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingkari, Allah mencela orang-orang yang mendustakan adanya hari akhir. Mu'ridan amma anzalallahu ala anbiya'ihi. Mereka berpaling dari kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi kenapa mereka menolak tauhid? Kenapa mereka mengingkari adanya hari kiamat? Jawabannya karena mereka berpaling dari kitab suci, dari Al-Quran dan dari kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi. Muttabi'an fi qawlihi wa inkarihi wa kufrihi kulla syaitanin marid minal insi wal jinni. Mereka di dalam ucapan dan di dalam mengingkari kebenaran serta kekufuran mengikuti semua setan yang durhaka. Jadi imam mereka, suri tauladan mereka adalah syaitan. Minal insi wal jinni, baik setan manusia dan setan jin. Jadi siapakah? Setan. Setan itu sifat. Jadi setan itu sifat, jin itu makhluk. Jadi contohnya manusia, nama makhluknya, nama jenisnya manusia. Nenek moyangnya, ayah manusia adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Adapun jin, nama jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api, jenisnya jin. Ayahnya siapa? Jin. Iblis. Ayahnya iblis. Iblis adalah ayahnya jin, bapaknya jin, aslul jin. Asalnya jin adalah iblis. Kemudian syaitan. Syaitan itu sifat yang jahat, sifat. Jadi yang jahat dari manusia dinamakan syaitan, yang membangkang. Jadi syatana di dalam bahasa Arab artinya kharaja min ta'atillah. Jadi syatana artinya keluar dari mentaati Allah, membangkang. Jadi yang jahat, yang kufur dari manusia dan jin dinamakan asyaitan. Allah Ta'ala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisiki di dada manusia dari setan jin dan setan manusia. Jadi setan adalah manusia atau jin yang mengajak untuk
kufur kepada Allah, untuk durhaka kepada Allah, untuk menolak kebenaran. Dan orang-orang yang mendebat tentang Allah, suri tauladan mereka, panutan mereka, suri tauladan mereka adalah syaitan yang durhaka, baik dari manusia ataupun jin. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa hadha halu ahli dhalal wal bid'ah. Inilah keadaan ahlud dhalal, orang-orang yang sesat. Inilah keadaan ahlul bid'ah. Jadi ini keadaan ahlul bid'ah. Maka mereka tidak mau mempelajari tafsir Ibnu Katsir. Karena kalau mereka mempelajari tafsir Ibnu Katsir dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka, Allah akan memberi hidayah kepada kebenaran, meninggalkan bid'ah, meninggalkan khurafat, meninggalkan kesyirikan. Dan ini janji Allah di dalam Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang mentadaburi Al-Quran dengan khusyuk, bukan dengan fanatik, dengan lapang dada menerima kebenaran, tidak fanatik golongan, tidak fanatik nenek moyang, Allah pasti memberi hidayah. Oleh karenanya tafsir Ibnu Katsir ini ditinggalkan, karena mereka kepanasan membaca tafsir Ibnu Katsir, membantah kesyirikan, membantah khurafat. Karena ayat-ayat Al-Quran demikian, menjelaskan bahayanya kesyirikan. Karena sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir berkata, inilah keadaan ahlud dhalal, orang-orang yang tersesat, wal bid'ah, ahlul bid'ah. Jadi mereka mengikuti syaitan, meninggalkan Al-Quran. Bahkan kalau kita menilai dengan adil, dengan objektif, Al-Imam Ibnu Katsir ternyata madhabnya Syafi'i. Syafi'i. Seharusnya tafsir Ibnu Katsir ini dipelajari di pondok-pondok yang ngaku madhab Syafi'i. Dipelajari Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Subhanallah, tafsir yang paling diterima di muka bumi, paling agung, yang paling diterima di tengah-tengah kaum muslimin. Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir ditinggalkan. Jadi karena mereka di dalam beragama ahlul dhalal, orang-orang yang menyimpang, ahlul bid'ah, mereka bermadhab dulu, punya madhab dulu. Sehingga kalau dalil cocok madhab, mereka senang. Kalau tidak cocok, ditinggalkan. Ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlul haq, ahlul hadis, mereka mengikuti kebenaran. Sesuai madhab atau tidak sesuai madhab. Sesuai dengan pendapat sekarang atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, ternyata dalilnya sahih, maka pengikut kebenaran akan rujuk, meninggalkan pendapatnya yang dulu, kembali kepada dalil. Jadi karena apa? Karena tidak ada seorang ulama pun yang menguasai semua sunnah, tidak ada. Yang menguasai semua sunnah siapa? Hanya Nabi SAW saja. Bahkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, manusia yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar, tidak ada yang menandingi mereka berdua. Keduanya tidak menguasai semua sunnah, apalagi kita. Tetapi kebenaran itu memiliki cahaya, memiliki bukti, dalil, terang benerang. Ahlul haq, pengikut kebenaran, jika mengetahui suatu permasalahan
yang sudah diamalkan bertahun-tahun, bahkan dari kecil. Ketika mengetahui, oh ternyata ini menyelisihi dalil. Kalau dia orang yang adil, dia akan kembali kepada dalil. Meninggalkan kebiasaannya yang terdahulu. Dan ini yang dicontohkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Banyak contoh para sahabat, para tabi'in yang kembali kepada dalil dari ijtihad mereka yang kurang sesuai sunnah. Abdullah bin Abbas berpendapat riba itu hanya riba nasi'ah. Ini riba kredit itu saja. Adapun kontan menurut Ibnu Abbas tidak riba. Jadi orang yang jualan uang berapa? Jualan berapa? 100.000 dijual berapa kira-kira yang 90 ya? Ini menurut Ibnu Abbas tidak riba pertama kali. Karena Abdullah bin Abbas memahami riba itu kalau kredit. Kalau dibayar tidak tunai baru riba. Adapun kalau dibayar sekarang 90.000 dengan 100.000 tidak riba. Datang Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bid-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wasyairi bisyairi al-burri bil burri." Emas dengan emas, perak dengan perak. Kemudian yang selanjutnya gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Yadan biyadin, mithlan bimithlin. Harus kontan, harus sama ukurannya. 100.000 harus 100.000. Kalau tidak ini riba. Mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tunduk kepada kebenaran. Langsung Abdullah bin Abbas meninggalkan. Dia beristighfar kepada Allah, astagfirullah. Saya baru tahu kalau ini riba. Ini Abdullah bin Abbas. Umar ibn al-Khattab ada cerita. Abu Musa al-Asy'ari mengetuk pintu Umar. Assalamualaikum. Umar menjawab, waalaikumsalam. Tapi Abu Musa tidak mendengar. Assalamualaikum. Jadi kalau kita mengetuk pintu, assalamualaikum 3 kali, kok tidak dibukakan, apa sunnahnya? Ya pulang. Sekarang dah assalamualaikum sampai 10 kali kak mulai-mulai. Tok 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 tok. Pak Le, Pak D gitu. Ketuk sampai kak pulang. Tidak boleh. Kalau sudah 3 kali pulang oh. Setelah 3 kali Abu Musa al-Asy'ari pergi. Dipanggil oleh Umar, wahai Abdullah bin Qais, kemarilah. Saya tadi menjawab salammu tapi kamu enggak dengar. Kenapa kamu pulang? Abu Musa al-Asy'ari berkata, wahai Amirul Mukminin, al-istidanu thalathan. Izin itu 3 kali. Umar berkata, wahai Abdullah bin Qais. Namanya Abdullah bin Qais, julukannya Abu Musa al-Asy'ari. Kamu harus membawa saksi. Kalau kamu tidak membawa saksi, aku akan pukul kamu. Bayangkan ini. Ditegur malah memukul. Umar mengagungkan hadis. Karena Umar khawatir ini bukan hadis. Sangat diteliti. Mana buktimu? Kalau kamu tidak punya bukti, saya akan memukulmu. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari ke Masjid Nabawi. Berkata kepada sahabat Ansar, wahai sahabat Ansar, demikian yang terjadi. Umar meminta aku bukti. Sahabat Ansar berkata, wahai Abu Musa, yang membawa bukti orang yang paling muda di antara kami. Artinya ini semuanya tahu. Gak perlu kita semua berdiri, yang paling muda saja berdiri. Abu Sa'id Al-Hudri berdiri mendatangi Umar ibn al-Khattab. Kemudian menyampaikan, Abu Sa'id Al-Hudri, wahai Amirul Mukminin, izin itu 3 kali. Siapa yang mengucapkan salam 3 kali kok tidak dibukakan rumah, ya pulang. Subhanallah. Umar berkata, subhanallah.
akhafiyya ada. Apakah hadis seperti ini tersembunyi bagi saya? Baru tahu aku. Jadi Umar baru tahu sekarang. Kemudian Umar berkata, Al-hatni as-safqu bil aswaq. Iya benar. Dulu ketika Nabi SAW masih hidup, aku terlalu sibuk dagang di pasar. Jadi ini diambil faedah, sahabat tidak menguasai semua apa? Semua sunnah. Ini ke sahabat, apalagi kita. Apalagi kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memberi tanda, ciri-ciri pengikut kebenaran. Kalau mendengarkan dalil, diteliti seperti Umar meneliti, benar enggak hadisnya? Kalau hadisnya benar, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami apa? Kami taat. Yang penting hadisnya sahih. Yang penting hadisnya sahih. Ini pengikut kebenaran. Tunduk kepada dalil. Tidak tunduk kepada khurafat, tradisi jahiliyah. Kemudian hal-hal yang tidak ada contohnya dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa hada halu ahli dhalal. Inilah kebiasaan orang-orang yang menyimpang, ahlul bid'ah. Jadi ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir seringkali beliau membantah ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Ini Ibnu Katsir ini lahirnya tahun 700 Hijriyah. Meninggalnya 774 Hijriyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahirnya 1115. Kemudian meninggalnya 1206 Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kalau Al-Imam Ibnu Katsir membantah ahlul bid'ah, mereka tidak terima. Bisa-bisa Ibnu Katsir dituduh apa? Wahabi. Tuduh Wahabi. Padahal Ibnu Katsir, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum lahir, Ibnu Katsir sudah meninggal dunia. Jadi berapa tahun ini? Berapa tahun? Ya subhanallah, 500 tahun. Minimal 400 tahun. Ibnu Katsir meninggalnya 774. Subhanallah. Jadi orang tidak adil, tidak menggunakan. Allah memberi akal, Allah memberi hati nurani supaya merenung benar enggak ya Allah. Kemudian doa, tawakal pada ya Allah, berikan hidayah kepada kami. Siapa yang demikian, Allah pasti memberi hidayah. Tapi kalau belum langsung ditolak, Allah tidak akan memberi hidayah. Karena Anda tidak mau hidayah. Tanda orang yang mau hidayah, hatinya terbuka. Hatinya dibuka. Benar minta kepada Allah. Minta ya Allah ayat Al-Quran ya Allah. Hadis Nabi SAW demikian ya Allah. Apakah benar ya Allah? Kalau benar tunjukkan hambamu ya Allah. Allah pasti memberi hidayah. Jadi Al-Quran kebenaran itu ada tandanya. Tandanya dalil. Dalil Al-Quran. Dalil sunnah. Sesuai dengan pemahaman as-sahabah. Pemahaman salaf. Yang dimaksud salaf adalah al-ijma'. Bukan ijtihad. Jadi maka kita mendengar madhab salaf, manhaj salaf, qaulu salaf, ucapan salaf, jalannya salaf, pendapatnya salaf. Yang dimaksud adalah ijma', bukan ijtihad pribadi. Kalau ijtihad ya namanya ulama ada kelirunya juga. Seperti tadi Umar, izin 3 kali saya tidak tahu. Ini pribadi. Salaf itu maksudnya ijma'. Dan itu yang kita ikuti. Ahlul bidah tidak mau. Tidak mau salaf. Mereka maunya mengikuti syaitan. Syaitan yang durhaka. Al-muttabi'ina al-mu'ridina anil haq. Yang berpaling dari kebenaran. Al-muttabi'ina lil batil. Yang mengikuti kebatilan. Yatrukuna ma anzalallahu ala rasulihi minal haqqil mubin. Meninggalkan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari kebenaran yang nyata. Kebenaran yang nyata, al-haq adalah Al-Quran dan Sunnah.
Ini adalah al-haqqil mubin. Kemudian wa yattabi'una aqwala ru'usid dhalalah. Mereka mengikuti ucapan imam-imam kesesatan. Ad-du'atu ilal bid'ah. Dai-dai yang mengajak kepada bid'ah. Bil ahwa'i wal ara. Dengan hawa nafsu dan akal-akalan. Jadi bid'ah itu apa dalilnya? Dalilnya hawa nafsu. Hawa nafsu, akal-akalan. Dia ajak argumentasi yang dengan akal sehat tidak mau. Dengan dalil tidak mau. Dalilnya itu akal-akalan, ngeyel, serekalan. Ya kalau sudah gini ya sudah gini katanya. Dari dulunya. Kita ingatkan, wahai saudara, peringatan haul itu tidak ada dalilnya. Marah-marah, luar biasa. Wahai saudara, peringatan Rebu Wekasan itu tidak boleh. Anda berani tidak membubarkan? Ya, bukan kita tugasnya membubarkan. Kita tugasnya amar ma'ruf dan apa? Nahi mungkar. Tugas membubarkan pemerintah. Bukan kita. Marah-marah, kok mungkin ini? Kalau ini kesyirikan, tidak mungkin dilakukan oleh kiai-kiai katanya. Kiainya mengajak kepada kesyirikan, kok tidak mungkin? Kiainya mengajak kepada kesyirikan. Kiai itu loh ngasih air berkah. Kono banyu begini ya. Mau tak kayak contoh maksudnya, saya nggak mau minum. Air berkah itu, air mineral, satu botol berapa yang 500 mili, setengah liter ya. Setengah liter atau 600 mili. 600 itu berapa harganya? 3.000 ya? Iya. Kalau sudah diidoni kiai, berapa harganya? Idoni kiainya kiai khurafat gitu loh. Diidoni ini, air berkah sudah, bukan air mineral sudah. Air mineral itu gampang di mana-mana, Pandaan, Prigen ada saja. Ini air berkah dari ilernya kiai. Oh diterima 100.000, berapa 100.000? Enteng 100.000. Apalagi dikatakan ini mengobati segala macam penyakit. Air barokah disowok kiai. Apa enggak? Kiai tersebut ya pasti ngejar Rebu Wekasan. Kalau kiai ahli tauhid tidak mungkin. Tidak menjual air liur. Air liur kita ini podoai, mengandung virus. Subhanallah. Tidak ada jualan, lihatlah ustaz-ustaz kita. Yang istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar mengajak kaum muslimin, ikutilah kebenaran. Dalilnya Al-Quran, dalilnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikerjakan para salaf, para sahabat, muhajirin, ansar, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam-imam madhab, imam-imam ahlul hadis. Demikian. Walihada qala fi sya'nihim wa asbahihim. Oleh karenanya Allah berfirman tentang mereka dan orang-orang yang menyerupai mereka. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin ay ilmin sahih. Di antara manusia ini lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih banyak. Sebagian manusia, dan di antara manusia artinya mayoritas manusia. Man yujadilu fillahi bighairi ilm. Ada orang yang mendebat tentang Allah tanpa ilmu. Tentang Allah bernya, tentang akidah, tentang urusan agama. Mendebat tanpa ilmu, ay ilmin sahih. Tanpa ilmu yang sahih. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Dan mereka mengikuti setiap setan yang durhaka. Setan yang durhaka dari manusia dan jin. Kutiba alaihi, telah ditakdirkan atasnya. Qala Mujahid, yakni syaitan. Telah ditetapkan atas syaitan. Yakni kutiba alaihi kitabatan qadariyah. Ditetapkan atas syaitan
ketetapan takdir, annahu man tawallahu ay ittaba'ahu wa qalladahu. Siapa yang mengikuti setan dan siapa yang taklid. Jadi taklid sama ittiba beda. Taklid itu mengikuti ucapan, tidak tahu dalilnya. Gak tahu, gak ngurusi dalil. Itu taklid, ikut-ikutan. Tetapi ittiba artinya mengikuti ucapan dan mengetahui apa? Dalil. Minimal mana dalilnya? Apakah ini dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ini ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh ada. Di mana? Hadis Bukhari. Oh Masya Allah. Saya ikut kalau gitu. Ini namanya ittiba. Ittiba'ud dalil. Adapun taklid mengikuti tidak tahu mana dalilnya. Yang penting rame. Yang penting meriah. Meriah pokoknya. Yang penting ukurannya yang hadir banyak. Bukan dalil, bukan kebenaran. Ukurannya mayoritas. Fa'annahu yudilluhu. Setan akan menyesatkannya. Wa yahdihi ila adabis sair. Dan setan akan membimbingnya menuju siksa neraka jahanam. Ay yudilluhu fid dunya. Artinya setan menyesatkannya di dunia. Wa yaquduhu fil akhirah. Dan menggiringnya di akhirat. Ila adabis sair. Ke adab yang panas. Ke adab neraka. Wa huwal har. Yang panas. Al-mu'lim. Yang pedih. Al-muz'ij. Yang sangat bising. Al-muqlik. Yang menakutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Dari dua ayat ini diambil beberapa faidah dan pelajaran-pelajaran penting. Yang pertama, masyru'iyatu ar-raddi 'alal mukhalifin. Disyariatkan membantah orang-orang yang menyimpang. Disyariatkan membantah orang-orang yang menyimpang. Ini syariat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya mengajak kepada kebaikan, kebaikan. Mengingkari kemungkaran. Jadi mengingkari kemungkaran diantaranya membantah kesesatan, membantah penyimpangan, membantah bid'ah, membantah kesyirikan. Ini perintah Allah. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jalannya para nabi. Alaihimus salatu wassalam mengajak kepada tauhid, mengingkari kesyirikan. Mengajak kepada Al-Quran, mengingkari tradisi jahiliyah. Dan berapa banyak khurafat serta tradisi jahiliyah yang dibatalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara faedah yang diambil, celaan bagi siapa yang mendebat tanpa ilmu. Celaan bagi siapa yang mendebat tanpa ilmu. Gontok-gontokan, ngeyel, membangkang tapi tanpa ilmu. A'udzubillah. Jadi celaan bagi siapa yang mendebat kebenaran tanpa ilmu. Kemudian di antara faedah yang diambil, siapa yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, siapa yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, ia akan mengikuti petunjuknya syaitan. Jadi siapa yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, ia pasti mengikuti
petunjuknya syaitan. Jadi demikian, ini sunnatullah. Siapa yang menolak tauhid, dia pasti menerima syirik. Jadi subhanallah, Syekh Sa'di menyebutkan perumpamaan yang sangat banyak dalam tafsirnya. Siapa yang menolak tauhid, dia pasti akan menerima kesyirikan. Siapa yang menolak iman, dia pasti akan menerima kekufuran. Siapa yang menolak taat kepada Allah, dia akan menerima taat kepada syaitan. Siapa yang meninggalkan Al-Quran, dia akan mengikuti imam-imam yang menyesatkan umat. Ini sunatullah. Siapa yang tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, dia akan membelanjakan jalannya di dalam jalan yang dimurkahi oleh Allah. Siapa yang tidak mau jalan menuju surga, dia akan menerima jalan menuju neraka. Tidak ada di tengah-tengah itu, tidak ada. Jadi manusia kalau tidak menerima kebenaran, pasti menerima kebatilan. Tidak mau membela kebenaran, dia pasti membela kebatilan. Demikian. Jadi siapa yang menolak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dia pasti akan mengikuti syaitan, mengikuti petunjuknya syaitan. Kemudian di antara faedah yang diambil, mayoritas manusia menolak kebenaran dan membela kebatilan. Mayoritas manusia menolak kebenaran, memusuhi kebenaran, dan membela kebatilan. Ini aneh, kebatilan malah dibela, kebenaran malah dimusuhi, ditolak, dimusuhi. Kepanasan mereka ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mengingkari kesyirikan, orang-orang yang mengingkari bid'ah, dianggap seperti musuh yang paling bahaya di negeri ini, harus diusir. Padahal mereka niatnya mengingatkan bahayanya bid'ah. Kalau semuanya diam, terus siapa yang bisa membedakan antara tauhid dan syirik? Kalau semuanya diam, siapa yang membedakan antara sunnah dan bid'ah? Kalau semua mubalik takut mengingkari rebawakasan, terus siapa yang ikhlas karena Allah menjelaskan bahayanya rebawakasan? Seakan-akan ini ritual yang diridhai Allah, padahal itu ritual yang mengandung kesyirikan, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal berkata, kalau saya diam, Anda diam, terus siapa yang akan menyuarakan kebenaran? Demikian ini bukan, jadi orang mengingkari kesyirikan langsung dia katakan, oh kiai sombong langsung. Membalik yang sok suci. Kita alhamdulillah tetap istiqomah di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mana? Mana kita minta dalilnya mana? Imam Malik, Imam Syafi'i mana? Imam Syafi'i mengatakan ritual rebawakasan, ritual yang sunnah. Mana ya? Imam Nawawi, Ibnu Katsir. Kita minta mana? Terus ulama siapa yang diikuti? Ulama yang menjual agama yang diikuti? Atau ulama yang menjual dirinya, menjual kehormatannya, mengorbankan dirinya, mengorbankan segala-galanya untuk membela agama Allah? Yang gitu kita mana? Ada ulama yang menjual agama hanya untuk kesenangan dunia. Maka melebur dengan masyarakat jahiliyah, ini tradisi ini tidak boleh diingkari supaya kita tidak dimusuhi. Subhanallah. Naudzubillah. Jadi mayoritas manusia menolak kebenaran dan membela kebatilan. Ini sunnatullah. Sunnatullah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jika engkau mentaati mayoritas manusia yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena yang mereka ikuti hanyalah prasangka dan mereka hanyalah menduga-duga belaka. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun.
Yang mereka ikuti hanyalah prasangka. Dan mereka hanyalah menduga-duga belaka. Demikian wallahu taala a'lam. Kemudian di antara faedah yang diambil at-tahdhiru, peringatan keras dari mengikuti hawa nafsu di dalam beragama. Peringatan keras dari mengikuti hawa nafsu. Jangan hawa nafsu. Jadi kalau tradisi khurafatnya diingkari, ojo hawa nafsu. Tanyakan pada diri, benar enggak? Benar enggak ya tradisi ini? Apakah dicontohkan? Katanya kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang berharap mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku adalah siapa yang membaca la ilaha illallah. Membaca dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badannya. Ikhlas dari hatinya, artinya bersih dari kesyirikan. Mereka lah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diraih dengan tauhid dan sunnah, bukan dengan kesyirikan dan bid'ah. Syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diraih, diperoleh dengan tauhid dan sunnah, bukan dengan kesyirikan dan bid'ah. Kemudian di antara faedah yang diambil, ahlus syirik dan ahlul bid'ah adalah wali-wali syaitan. Ahlus syirik dan ahlul bid'ah adalah wali syaitan. Dan mereka ngaku wali Allah. Wali Allah apa? Wali syaitan iya. Ahlul bid'ah dan ahlus syirik adalah wali-wali syaitan. Waliullah adalah ahlu tauhid, ahlu sunnah, itu waliullah. Beribadah hanya kepada Allah. Beribadah kepada Allah hanya mengikuti sunnah, itu waliullah. Adapun wali syaitan tidak mau tauhid, tidak mau sunnah. Maunya apa? Maunya ibadah kepada Allah, doa kepada Allah, ya doa kepada selain Allah. Takut pada Allah, ya takut pada selain Allah. Campur semuanya. Wala talbisul haqqa bil batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukkan antara kebenaran dan apa? Kebatilan. Dan kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Subhanallah, waliullah tidak pernah mengatakan nenek saya waliullah, tidak pernah. Kakek saya Habib Fulan waliullah, tidak pernah. Lihatlah ahlul bidah, alangkah gampangnya mengatakan kiainya waliullah. Alangkah mudahnya mereka berkata, guru saya waliullah. Ahlus sunnah tidak ada. Kita mengkaji tafsir Ibnu Katsir, tidak pernah kita mengatakan Ibnu Katsir adalah waliullah. Tidak pernah. Kita berharap semoga Ibnu Katsir dimuliakan oleh Allah. Kita berharap beliau adalah orang-orang yang insya Allah orang-orang yang ikhlas. Karena buktinya kitabnya dipelajari sampai sekarang. Berapa banyak pahalanya. Mengalir terus. Padahal sudah meninggal dunia 600 tahun yang lalu. Atau 500 tahun yang lalu. 700 tahun yang lalu. Sekarang sudah 1448. 700 tahun yang lalu Ibnu Katsir meninggal dunia. Tapi kita masih dipelajari. Tadi tidak pernah diceritakan khurafatnya demikian, kesaktiannya demikian. Dianggap waliullah dan ini mari kita berdoa, minta wahai Ibnu Katsir tolonglah kita. Tidak ada. Subhanallah. Jadi orang-orang yang selalu mengandalkan kita adalah waliullah, kita adalah panitia akhirat nanti. Bayangkan panitia akhirat. Aku singgung. Panitia akhirat. Kami para habaib adalah panitia akhirat hari kiamat nanti.
Makanya sampai nek pingin syafaat harus cinta habaib sampean. Umat ditipu dengan ini. Tidak diajarkan Al-Quran. Tidak diajarkan. Mana tafsir yang mereka ajarkan? Mana hadis yang mereka ajarkan? Pembodohan. Mereka hanya membodohi umat. Jadi demikian. Jadi kalau orang mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada khurafat, mengajak kepada bid'ah, kita yakin secara umum, bukan vonis perorangan ya. Mereka adalah wali siapa? Wali syaitan. Mengajak manusia menjauhi Al-Quran, menjauhi sunnah Rasulullah SAW, supaya umat Islam tidak beramal dengan pedoman yang benar. Pedoman itu kitab suci. Kok ditinggalkan? Lalu ngaku menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah dari mana? Ahlu sunnah itu bukan pengakuan, tapi bukti. Buktinya apa? Tauhid. Buktinya sunnah. Istiqamah di atas jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Semoga kehadiran jenengan semuanya dicatat pahala yang besar di sisi Allah dan dicatat sebagai orang-orang yang membela Al-Quran dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aqsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لأساتذتنا ولمشايخنا ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.